Kembali lagi di Ini Sore, kita lanjutkan perbincangan bersama Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yugo. Pak Sambodo, tadi ada sempat menyebutkan bahwa ada sejumlah warga begitu yang tidak memiliki SIKM. Apa alasan mereka? Apakah tidak mengetahui bahwa memasuki wilayah Jakarta harus membawa SIKM atau tidak sempat mengurus atau seperti apa? Alasannya macam-macam ya. Ada yang memang mereka tidak tahu, ada yang tidak tahu harus punya SIKM tapi mereka belum tahu bagaimana cara mengurusnya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa mereka sudah coba masuk ke aplikasi yang disebutkan di corona.jakarta.go.id, tapi memang kemarin katanya sempat ada masalah dengan aplikasi tersebut sehingga sulit untuk masuk gitu. Jadi mungkin kita juga berharap juga kepada pemerintah DKI untuk supaya lebih gencar lagi untuk memberikan sosialisasi ini kepada masyarakat, termasuk juga mungkin memberikan kemudahan juga bagaimana untuk mereka bisa mengakses cara memperoleh SIKM ini. Mungkin memang selama ini kan bisa lewat online, tapi mungkin ada juga bagaimana misalnya kalau cara mengurusnya tidak lewat online, mungkin ada satu tempat yang memang ditunjuk untuk mengeluarkan SIKM ini. Karena saya yakin juga mungkin ada juga masyarakat yang tidak punya akses kepada internet sehingga kemudian dia bisa mengakses SIKM ini. Jika tidak punya SIKM tapi membawa surat tugas dan juga bekerja di 11 sektor, apakah diperbolehkan untuk lewat, Pak? Itu nanti pertimbangan petugas di lapangan. Intinya kan begini, Mbak. Sebetulnya pemeriksaan itu berdasarkan Pergub 47 2020 itu penjurunya adalah dari Pemda DKI yang dalam ini dilakukan oleh Satpol PP atau Dinas Perhubungan. Kami TNI Polri ini hanya sebagai pendamping. Di dalam Pergub itu disebutkan dapat didampingi oleh TNI Polri. Sehingga sebetulnya yang dikedepankan untuk melakukan pemeriksaan itu adalah dari Satpol PP atau Disub. Nah, mereka lah yang memutuskan apakah memang kendaraan tersebut diperbolehkan untuk masuk Jakarta atau tidak. Oke, boleh diperjelas kembali metode pemeriksaan, Pak? Apakah dilakukan satu persatu, mengingat bahwa jumlah kendaraan yang cukup tinggi dan petugas ini terbatas, Pak? Ya, pemeriksaannya dilaksanakan satu persatu. Oleh sebab itu ya kami juga memohon maaf kepada para pengendara yang mungkin terhambat ketika memasuki titik-titik pemeriksaan karena memang pemeriksaannya itu harus dilakukan satu persatu. Oke, ini yang dikhawatirkan sungguhnya, Pak, menimbulkan titik kemacetan baru, dan apakah memang tidak difokuskan pada misalnya kendaraan yang bernomor polisi luar Jabodetabek dan sebagainya? Adakah metode seperti itu, Pak? Jadi pemeriksaan ini kan juga dilakukan di pintu-pintu masuk Jakarta. Betul. Bagi orang Jakarta, orang Jabodetabek yang saat ini berada di luar Jabodetabek, ketika mereka masuk Jabodetabek kan mereka harus punya SIKM, gitu. Nah, tentu saja kita nanti akan melihat bagaimana ritmenya di lapangan. Nanti kita akan atur. Mungkin terkadang masyarakat melihat, loh ini kok dilepas tidak diperiksa. Ini mungkin adalah misalnya karena antriannya sudah terlalu panjang, sudah terlalu crowded, dan di titik pemeriksaan itu tentu kita akan melakukan upaya-upaya diskresi kepolisian sehingga pemeriksaan SIKM bisa tetap berjalan dengan baik, tetapi juga kelancaran perjalanan masyarakat juga tetap bisa terjaga. Nah, verifikasi SKM-nya seperti apa yang dilakukan oleh petugas, Pak, agar mengetahui ini legit, ini asli, dan barangkali ada yang menyiapkan yang palsu juga? SIKM itu kan ada QR code-nya, Pak. Kalau kira-kira dikhawatirkan misalnya SIKM itu palsu atau itu atas nama orang lain misalnya, kan itu bisa di-scan. Bisa di-scan dengan menggunakan smartphone apa saja, bisa di-scan, nanti hasilnya dia akan menunjuk kepada SIKM tertentu gitu, tinggal dicocokkan saja apakah memang SIKM itu memang betul milik si A yang digunakan oleh si A, jangan-jangan SIKM-nya punya B digunakan oleh si A dan sebagainya gitu. Jadi kan kita, karena di SIKM itu kan ada fotonya, Pak, kita tinggal cocokkan dengan kondisi realnya di lapangan seperti apa. Sejauh ini sudah ada, Pak, mungkin warga yang kedapatan membawa SIKM palsu? Belum ada laporan, tapi untuk kepastian nanti bisa ditanyakan kepada pihak Pemda DKI, dalam arti ini di Perhubungan atau Satpol PP ya. Tapi sepertinya sih belum ada laporan terkait dengan itu. Pak, untuk penjagaan atau penyekatan ini kan sudah dilakukan di 11 titik begitu. Lalu bagaimana dengan jalur-jalur alternatif, Pak?
Ya, ada beberapa jalur-jalur memang jalur orang menyebutnya jalur tikus ya, jalur alternatif. Tetapi berdasarkan pengalaman pada saat penyekatan arus mudik kemarin, kita sudah memahami juga, kita sudah mapping jalur-jalur mana yang kemudian dilakukan oleh banyak pemudik untuk melaksanakan masuk ke Jakarta. Nah, di jalur-jalur ini juga kita tempatkan patroli secara mobile yang apabila nanti menemukan kendaraan-kendaraan yang masuk ke Jakarta dari perbatasan di Jabodetabek, tentu ini akan kita lakukan pemeriksaan juga. Di jalur alternatif ini kan banyak mungkin pemudik yang menggunakan sepeda motor begitu Pak. Apakah juga dilakukan pemeriksaan juga? Iya, sepeda motor juga. Jadi Sepeda harus motor. membawa Makanya SIKM memang juga begitu ya? tentu ini iya, karena ini kan tentu juga karena kan yang masuk Jakarta tidak dibatasi hanya pada kendaraan mobil, bahkan sepeda motor termasuk kereta api dan bandara. Jadi ketika orang turun di bandara dia harus punya SIKM. Kalau dia tidak punya SIKM, ya mau nggak mau dia harus tidak bisa keluar dari bandara, atau kalau mau tidak mau dia akan dievakuasi untuk diisolasi, di karantina selama 14 hari di titik-titik tertentu yang memang sudah disiapkan oleh gugus tugas COVID-19. Pak Sambodo, yang kita ketahui kan selama ini tindakannya adalah diarahkan untuk putar balik. Andai katakanlah ada yang nakal begitu, ada yang bandel, tetap mencoba berkali-kali, ditemukan putar balik lagi, ditemukan putar balik lagi. Ada tindakan yang tegas tidak yang disiapkan oleh petugas? Kita akan putar balik lagi, Mas. Sampai capek. Kecuali kalau diputar balik dia melawan petugas, iya. Kecuali kalau diputar balik kemudian dia nggak terima, dia melawan petugas, nah tentu kita siapkan jerat-jerat hukum lainnya kalau dia sampai coba melawan. Tapi kalau dia hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh petugas, kita akan laksanakan itu penyekatan ini secara persuasif, humanis, tapi tetap tidak mengurangi ketegasan kita. Pak, sejauh ini upaya dalam tanda kutip nakal begitu, apa yang dilakukan oleh pemudik begitu berusaha untuk memasuki wilayah Jabodetabek tanpa SIKM? Bagaimana Pak upaya atau pola-polanya seperti apa aja? Ini kan baru hari pertama ya Mbak. Hari pertama kemarin, ini hari kedua kita full murni melaksanakan pemeriksaan terhadap SIKM ini. Sehingga kemudian memang belum ditemukan adanya modus-modus yang lain. Kalaupun mungkin ada ya, mungkin mirip-mirip dengan modus ketika mereka mudik. Ada yang menumpang di truk, seolah-olah truk itu ngangkut barang. Mungkin ada yang di bus yang seolah tidak ada penumpangnya, macam-macam. Tapi memang itu kan modus-modus ketika mereka mudik. Modus-modus itu juga kita antisipasi ketika mereka balik. Intinya begini Mbak, ini Jakarta RO-nya, red note-nya itu sudah di bawah 1. Artinya pelan-pelan kurvanya Jakarta ini sudah mulai membaik. Nah, jangan sampai kemudian orang yang saat ini, kemarin kan sudah dilarang mudik, tapi mungkin masih ada ratusan ribu, mungkin jutaan juga penduduk Jakarta yang sudah bisa mudik ke kampung halamannya. Nah, jangan sampai mereka kemudian kembali ke Jakarta, akhirnya kemudian menimbulkan gelombang kedua serangan COVID-19 yang malah menimbulkan lebih banyak korban lagi. Kalau terjadi itu, maka sia-sialah kita selama ini sudah 2 bulan bekerja keras, sudah berkorban ada di rumah, tidak kemana-mana. Kalau kemudian kita harus mulai dari nol lagi menghadapi gelombang kedua yang katanya mungkin jumlah korbannya lebih dahsyat daripada gelombang pertama. Jadi ini tidak bisa oleh hanya aparat Polri sendiri, Pemda DKI, ini harus bersama-sama dengan masyarakat. Kesadaran masyarakat yang perlu kita perlukan, kita tumbuhkan. Bagi warga Jakarta yang sudah berada di kampung halaman, please stay di kampung halamannya, tunda dulu kembali ke Jakarta sampai COVID-19 ini betul-betul berakhir. Atau kalau memang Anda mau kembali ke Jakarta, silakan daftarkan diri untuk mendapatkan SIKM tersebut. Baik, terima kasih. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo sudah berbincang bersama kami. Kuncinya adalah taat aturan ya, karena aturan dibentuk tidak untuk dilanggar melainkan untuk ditaati atau dipatuhi. Menuju fase new normal atau kenormalan baru, petugas gabungan
petugas gabungan melakukan penjagaan ketat di stasiun MRT Bundaran HI Jakarta. Selain di MRT, petugas gabungan juga berjaga dan menolak kendaraan dari daerah yang masuk ke Jakarta tanpa surat izin keluar masuk. Petugas gabungan memperketat penjagaan sarana publik seperti di stasiun MRT Bundaran HI. Hal ini terkait dengan kesiapan penerapan prosedur standar kenormalan baru. Setiap calon penumpang yang masuk ke stasiun akan dicek suhu. Pengawasan tempat duduk penumpang juga terus diperketat. Hal ini agar penumpang dapat menjaga jarak sesuai aturan PSBB. Jika tidak menggunakan masker, maka penumpang tidak diizinkan untuk menggunakan MRT. Sementara itu, penjagaan di titik pemeriksaan Kalideres juga diperketat. Satu persatu kendaraan dari luar daerah yang akan masuk ke Jakarta pun diperiksa. 96 kendaraan yang tidak dapat menunjukkan surat izin keluar masuk diminta putar balik oleh petugas keamanan. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemerintah dalam melonggarkan pembatasan sosial berskala besar untuk masuk ke fase kenormalan baru. 96 untuk kendaraan roda 2 dibalik, harus mutar balik arah Tangerang. Lanjut 2 kendaraan roda 4 harus balik ke Tangerang. Lanjut untuk penindakan masker ya. Kami tindak ada 10, lanjut yang penindakan sosial yang dilakukan oleh Satpol PP, seperti nyapu dan sebagainya ada 4. Tak hanya itu, masyarakat yang tidak mematuhi PSBB juga dihukum membersihkan sampah di pinggir jalan sambil memakai rompi oranye bertuliskan pelanggar PSBB. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jumlah pasien yang terinfeksi virus corona bertambah 600 orang lebih. Hingga pukul 12 Rabu siang, total positif COVID-19 mencapai 23.851 pasien. Ini spesimen yang telah kita periksa sebanyak 14.313. Sehingga total keseluruhan spesimen yang kita periksa sampai dengan saat ini adalah 278.411 spesimen. Dari hasil pemeriksaan ini, hasil yang kita dapatkan adalah konfirmasi kasus positif COVID-19 sebanyak 686 orang, sehingga totalnya menjadi 23.851 orang. Kasus sembuh 150 orang, sehingga total menjadi 6.057 orang. Kasus meninggal 55 orang, sehingga menjadi 1.473 orang. Telah 410 kabupaten kota yang terdampak dari COVID-19 ini dari 34 provinsi yang ada. Kami masih melakukan pemantauan di seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia terhadap orang dengan pemantauan sebanyak 49.942 orang. Pasien dalam pengawasan yang saat ini sedang diawasi dengan ketat sebanyak 12.667 orang. Saudara-saudara, dari keseluruhan laboratorium yang ada, hampir seluruhnya telah melaksanakan pemeriksaan dan memberikan pelaporan. Beberapa laboratorium masih berproses dan belum memberikan pelaporan karena secara spesifik kita masih belum mendapatkan datanya. Meskipun mereka melakukan pemeriksaan, namun pelaporannya belum sampai di tempat kita. Kami sudah menghubungi satu persatu. Hari ini ada 21 laboratorium yang masih berproses untuk memberikan laporan ke kita. Ini yang kita harapkan bahwa di dalam kaitan dengan pemeriksaan yang masif, ini akan menjadi penting. Karena hasil pemeriksaan yang masif nanti akan berujung pada tracing yang agresif. Dan tracing yang agresif ini nanti akan berujung juga pada isolasi yang ketat. Inilah cara untuk kemudian mengurangi sumber penularan di masyarakat. Hari keempat Lebaran, kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat makin ramai dikunjungi wisatawan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.